banyak pertanyaan dari Muhyiddin Guru Sekumpul. Guru Sekumpul kan di dalam salah satu potongan video itu berdoa dengan tawasul kepada beberapa wali yang diyakini sebagai wali dari klan Ba'alawi yang sekarang ternyata terbukti DNA-nya Yahudi. Itu bagaimana penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 29, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengupas update informasi terkait dengan habaib, yang kali ini ada video daripada Gus Fuad yang ini sebenarnya hendak menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang masih mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan tes DNA para habaib yang menurutnya bahwa memang diduga kuat itu mengarah kepada DNA Yahudi. Pertanyaannya yang muncul adalah, lalu bagaimana dengan para ulama-ulama yang itu banyak berguru kepada para habaib, atau setidaknya membenarkan, atau banyak juga ya kadang ya bertawasul ya minta didoakan kepada para habaib. Lalu di satu sisi itu dianggap bahwa DNA mereka itu adalah Yahudi. Nah, inilah yang kemudian dikupas, diulas secara lebih terperinci oleh Gus Fuad Pleret, dan saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini penting untuk kemudian kita teruskan supaya pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di kalangan masyarakat ya ini bisa mendapat jawaban daripada Gus Fuad. Semisal pula bahwa bagaimana mungkin ya kalau misalnya DNA habaib itu adalah mengarah kepada Yahudi, sementara seorang ulama besar yakni Guru Sekumpul itu dipercaya juga bahwa itu mengakui ya bahwa Ba'alawi, para habaib ini adalah suryat Nabi. Lalu bagaimana dengan itu semua? Bahkan tidak sedikit dari informasi-informasi yang sering kita lihat bahwa ya Guru Sekumpul yang merupakan ulama besar ini ya membenarkan bahwa apa yang ada hari ini bahwa habaib itu adalah suryat Nabi. Nah, inilah yang kemudian dikupas oleh Gus Fuad. Seperti apa ulasan daripada Gus Fuad? Mari kita simak sama-sama. Ras Yahudi atau DNA Yahudi itu banyak melahirkan nabi dan wali gitu. Yehuda itu kan salah satu putra Nabi Yakub, dan dari Yehuda itu banyak sekali yang menjadi nabi keturunan Yehuda atau ras Yahudi atau DNA Yahudi itu. Bahkan lebih dari 5.000 nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dari ras DNA Yahudi itu. Dan yang jadi wali juga banyak. Ini mumpung saya teringat ada banyak pertanyaan dari Muhyiddin Guru Sekumpul. Guru Sekumpul kan di dalam salah satu potongan video itu berdoa dengan tawasul kepada beberapa wali yang diyakini sebagai wali dari klan Ba'alawi yang sekarang ternyata terbukti DNA-nya Yahudi. Itu bagaimana penjelasannya? Ya penjelasannya ya seperti ini gitu. Jangankan kok wali, jangankan orang yang diyakini wali, lawang nabi aja banyak yang DNA-nya Yahudi, ya nggak masalah. Ini soal nasab, soal DNA itu berbeda dengan soal ketakwaan, dengan soal pangkat di hadapan Allah. Sekali lagi yang DNA-nya Yahudi banyak yang jadi nabi, ribuan, lebih dari 5.000 nabi. Apalagi jadi wali ya banyak. Kalau wali kan lebih kepada zon ya, kepada persangkaan. Terus bagaimana itu ada video Guru Sekumpul yang secara tidak langsung itu menyatakan Ba'alawi itu dzurriyyat Nabi gitu. Kan secara tidak langsung. Dan seandainya beliau menyatakan Ba'alawi itu dzurriyyat Nabi, karena pada waktu beliau menyampaikan itu belum ada uji nasab dan uji DNA yang membuktikan bahwa ternyata Ba'alawi itu tidak terbukti tersambung pada Rasulullah. Lah bukankah Guru Sekumpul itu wali kutub, Al-Ghaus? Nah iya, Al-Ghaus wali kutub itu bisa keliru. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Apakah dengan begitu itu terus berkurang kemuliaan Guru Sekumpul? Ya enggak. Loh,
Ini berkali-kali kadrun itu kalau dijelaskan kayak gini susah banget, apa nggak dipakai otaknya. Tapi yang jelas itu secara etik juga ketika apa menggunakan video, potongan video Guru Sekumpul itu kan dilarang oleh keluarga Guru Sekumpul di TV Ar-Raudhah yang siaran tiap Ahad sore sampai malam. Itu kan selalu ada teks, running teks yang menyampaikan bahwa dilarang mengupload ulang, dilarang merekam, dilarang menyebarluaskan video atau potongan video ke media sosial gitu. Dan saya bikin status, seandainya kita amat sangat terpaksa harus menggunakan video Guru Sekumpul untuk hujah, itu hujah itu ditujukan untuk membela Guru Sekumpul, bukan untuk membela pihak sono. Lah ini menggunakan potongan video Guru Sekumpul untuk membela pihak sono, ya gimana, kurang ajarnya dua gitu ya. Makanya sejak saya mengetahui itu bahwa ada larangan dari keluarga video itu, ya saya nggak nyimpen lagi. Saya dulu dikasih banyak sekali file video Guru Sekumpul dari teman-teman Muhyiddin. Sekarang sudah saya tidak buka lagi karena ya sudah, kita kalau mau belajar dari kalam-kalam Guru Sekumpul, dari pernyataan atau pengajian Guru Sekumpul, ya ikuti aja TV Ar-Raudhah officialnya keluarga Guru Sekumpul yang siaran tiap Minggu sore ya jam 3:30 biasanya sampai maghrib. Nanti rekaman pengajian Guru Sekumpul, kemudian habis sholat maghrib dan seterusnya itu ada live acara majelis maulud gitu ya. Jadi memang cerdas itu nggak mudah. Ya, apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ya dengan terang, dengan tegas menyatakan bahwa tidak apa-apa kalaupun misalnya memang nasab Pahlawi DNA-nya ini mengarah ke Yahudi, karena menurutnya bahwa ya para nabi-nabi juga itu kan banyak dari keturunan Yahuda itu. Dan kemuliaan seseorang, ya pangkat, ketakwaan seseorang itu kan itu karena ilmu, ya akhlak, keimanan dan ketakwaan seseorang itulah yang kemudian membawa orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian mempertegas ya bahwa pada prinsipnya tidak ada masalah sebenarnya dengan nasab seseorang ketika dia mengarah kepada Yahudi, ya karena banyak juga ulama-ulama yang lahir dari kalangan mereka ya. Bahkan ya seperti disampaikan Gus Fuad, dari kalangan nabi ya banyak juga dari keturunan Yahuda itu. Dan ini sekaligus sebenarnya memberikan jawaban ketika ada orang yang bertanya, kalau nasab para habaib itu mengarah kepada Yahudi, loh kok bagaimana dengan sebagian besar kita yang belajar atau banyak berguru kepada ulama-ulama mereka? Ya itu tidak masalah, karena sebenarnya kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu karena ilmu, iman dan ketakwaan ya. Jadi bukan karena nasab itu yang mengantarkan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi iman, ilmu, ya akhlakul karimah, dan tentu ibadah-ibadah yang kita laksanakan murni karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.